Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah hingga terus bergerak di kisaran atas 16.215 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah dan sedikit banget penduduk Indonesia itu yang berinvestasi. Investor di surat berharga atau pasar modal itu jumlahnya nggak lebih dari 4,5% penduduk Indonesia. Belum lagi kalau investasi di saham Indonesia, naiknya otomatis harus lebih banyak karena ya rupiah itu tergerus terus sama dolar. Dibanding dengan negara seperti Amerika, di mana orang yang punya saham itu 58% dari populasi. Ditambah ya mata uangnya itu kan nggak melemah. Inilah yang buat negara kita seperti Indonesia itu susah maju. Nggak ngapa-ngapain aja kita jadi tambah miskin relatif ke negara-negara lain. Apalagi ke negara seperti Amerika. Nama gue Alvin Tanasta, US Top Union Grad, ex-Unicorn, founder of supercuansaham.id. Dan kali ini kita akan explore apakah investasi saham luar itu merupakan ide yang bagus dari berbagai sudut pandang. Dan di akhir video gue akan bonusin kalian dengan ceritain saham-saham apa nih yang gue lagi punya dan aplikasi atau broker apa yang gue pakai. You know this as the US dollar. It's the official currency of the United States and its territories. But also, some other countries use it as their official currency too. In fact, the US dollar has become the world's reserve currency. So, how exactly did this become so powerful? Pertama, keuntungan dari berinvestasi saham US itu ya kita lihat dari forex. Dolar itu terus menguat kan. Contoh, misalnya saya ambil saham yang naiknya selama 5 tahun, itu naiknya nggak banyak. Dan performanya ini bisa dibilang cenderung melempem atau dikategorikan kurang bagus. Contohnya kita ambil Starbucks ya, yang selama 5 tahun terakhir itu returnnya cuma 11,6%. Jadi misal Anda punya $10.000, investasi di sini itu setelah 5 tahun bakal jadi $11,6 ribu kan. Tapi ingat, selama 5 tahun terakhir dolar itu kan juga naik sebesar 12% terhadap rupiah. Jadi dirupiahkan investasi Anda itu naik jadi 187 juta. Naik dari awalnya 141 juta 5 tahun lalu. Saat dolar itu masih 14 ribuan. Dibanding sekarang di mana dolar itu 16 ribu. Total gain dari investasi saham Starbucks ini jadinya ya bakal perhitungannya seperti ini. Bakal 32%. Jadi investasi di saham US yang performanya kurang bagus itu aja bisa lumayan banget. Karena ya simply dolar itu naik terhadap rupiah. Belum lagi kalau kita emang investasi di saham bagus dan di momen yang tepat. Misalnya kalau kita beli saham Nvidia 5 tahun lalu contohnya. Itu duit 100 juta bakal jadi 1,93 miliar. Dan keuntungan dari selisih kurs di sini itu aja ya bakal jadi 207 juta. Tapi ya gua nggak ngajarin kalian buat put eggs in one basket ya. Tapi ya cara ngatur portofolio ini tuh bahasan buat video lain. Like you could be in the middle of the Amazon jungle with, say, a Starlink terminal and have access to more information than the president did in 1980. Alasan kedua adalah US adalah rumah dari perusahaan-perusahaan paling inovatif sedunia. Mulai dari teknologi dan semua produk yang kalian pakai, dari sosmed seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, sampai ke restoran chain seperti McDonald's, KFC, bahkan sampai ke jet tempur TNI Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Northrop Grumman atau Lockheed Martin. Sadar gak sih kalian kalau semua ini itu adalah hasil dari American companies? Gue sendiri pernah tinggal di US itu selama 5 tahun ya, dan gue juga menyadari bahwa orang-orang di sini itu beda. Apalagi gue kuliah di salah satu universitas teknik terbaik di US atau dunia. Ini buat gue sadar orang Indonesia sebenarnya ini gak kalah pinter. Masalah ngerjain soal matematika gitu nggak ada bedanya. Cuman di Indonesia itu level critical thinkingnya beda sama di US. Lingkungan di US ini benar-benar menjunjung tinggi inovasi dan kreativitas. Meski di Amerika sekarang itu banyak masalah atau internal konflik seperti liberal versus conservatives. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. Dan theft dan atau pencurian itu semakin marak di mana-mana sampai banyak bisnis itu forced to shut down. At least dalam lifetime saya ya, nggak tahu lagi kalau misal zaman anak atau cucu saya nanti, itu US bakal tetap jadi negara adidaya dan pasar sahamnya akan terus menarik.
In 1790, we had less than 4 million people in this country. There were 290 million people in China. There were 100 million people in Europe. And they all had the same intellect we had. They were in the same general climate. They had lots of natural resources. And 215 years later, those 3.9 million people, I think, actually, have 30% or so of the world's GDP. So it does not make sense to bet against America. Dan ini mungkin bisa menyambung ke fakta bahwa US market itu adalah salah satu market saham terlama di dunia. Didirikan sejak tahun 1790 dan terus berkembang sampai sekarang. Jadi lebih dari 200 tahun sejarah ini tuh membuat US market itu jauh lebih dewasa. Bahkan ada saham di US yaitu P&G yang mungkin sangat familiar di telinga teman-teman ya. Sebagai produser sampo dan fast mover consuming goods lainnya, perusahaan ini tuh udah bagi dividen terus selama 132 tahun terakhir. Jadi sebelum gue pindah ke Indonesia dari Qing Dynasty, dulu negara Cina komunis belum ada ya soalnya, dan jauh sebelum Indonesia ini merdeka, P&G ini udah bagiin dividen dan terus berlanjut dari tiap tahunnya sampai sekarang. Selain itu di market US, produk derivatif yang ditawarkan itu juga lebih lengkap. Ada futures, ada option, bisa shorting, dan lain-lain. Tentu ini akan membuat market US itu semakin ramai dan bisa sangat menarik pergerakannya. Kalau di Indonesia, produk selain saham sendiri itu cuma ada waran. Jadi inilah yang buat market Indonesia itu kesannya boring dan gak efisien. Oke, jadi udah cukup ya gua bahas pros-nya. Sekarang mungkin kita bisa bahas cons-nya. Yang gak lain lagi adalah bakal semakin dikit capital yang masuk ke pasar saham Indonesia kalau banyak orang Indonesia sendiri itu investasi di saham US ya. Makanya itu gue sendiri mostly masih banyak investasi di saham Indo ya. Meskipun gue sendiri pernah tinggal di US 5 tahun dan lumayan mengerti landscape bisnis di sana, gue itu masih cinta Indonesia dan gue tetap ingin ekonomi Indonesia ini terus maju. Tapi di satu sisi, gue kan juga butuh diversifikasi sebagai investor, apalagi kalau dana gue semakin gede ya. Dan investasi saham US ini adalah addition yang bagus di portofolio overall saya. Jadi gue rekomen teman-teman kalau memang memilih untuk investasi di saham US ya, tetap porto saham Indonesia itu harus lebih banyak ya. Aplikasi yang gue pakai buat beli saham luar itu adalah Peluang ya. Buat teman-teman yang mau coba, linknya udah ketaruh di deskripsi video ini ya. Kalau pakai link itu, ntar kalian bakal dapat bonus 25.000 saham Google. Buat teman-teman yang tertarik dan pengen tahu aku punya saham US apa aja, aku sudah pernah bahas di video TikTok sama Instagram Reels aku. Kalau mau update porto saham luar dan saham Indo saya yang benar-benar real time banget, teman-teman itu bisa jadi member Super Cuan Saham juga ya. Linknya sudah saya cantumin di bio. Jangan lupa subscribe dan pasang notification bell buat teman-teman yang belum, dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Thank you and see you guys di episode Smart Investing selanjutnya. Bye!